Ini aja udah jadi ukuran. Orang doa khudu khusyuk tadorro, tapi kalau nggak ada sholawatnya ditolak. Sholat nggak ada sholawatnya nggak sah, nggak diterima. Ini udah jadi ukuran. Kenapa? Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lanjut ngajinya dulu. Yang apa tadi kita baru sampai pada dimensi ritual, bahwa suksesnya dakwah dan pengembangan Islam ulama-ulama dulu itu karena uswatun hasanah, karena contoh konkret. Kalau memerintahkan perbanyak sholat sunnah, itu kiai yang memerintahkan perbanyak sholat sunnah itu memang sholat sunnahnya dia banyak. Makanya pantas kalau nasihat-nasihatnya ampuh, mudah masuk ke dalam hati jamaahnya. Walaupun maaf, kalau ceramah pidato yang kalah sama yang sekarang. Iya dulu itu gak begitu ahli ceramah, gak begitu ahli pidato, tapi ahli memberikan uswah, ahli memberikan contoh. Kalau sekarang kan ahli ceramah tapi nggak bisa jadi uswah, ahli pidato tapi nggak bisa jadi contoh. Ya, kayak saya ngomong ini. Nah, dulu itu nek, Masya Allah, punya ilmu 10, wis tok karo mangan gak apa-apa kudu ngabang iya. Asal mbok pamer-pamerno. Punya ilmu 10, iya kudu ngabang lambene kotak-kotak. Punya ilmu 10. Ya Allah, itu yang dikeluarkan 3, yang 7 mbok simpenan, diamalno sik, lek wis iso ngamalno baru dikeluarkan. Sekarang udah punya 1 ae. Sing diomongno 17, sing dilakoni ya seprapat. Seprapatnya gak enak kadang-kadang. Nah, matur suwun. Ya dulu itu kalau lagi sholat udah nikmat betul dengan sholatnya. Nah sampean sholat mau kena dibebani nyamuk siji so ginjal, antek nyamuk lanang mau sore yang selakangan mau nyamuk boleh apa itu. Saya sering sampaikan nasihatnya ulama dulu itu sederhana, sebentar tapi mengena. Mandi jamaahnya, wong nakal 20 dinasihati 5 menit, besok yang 19 insaf, yang nakal tinggal 1, ya tetap ada ngomong-ngomongin rokok. Nah kalau sekarang ada anak nakal 20, saya ceramai 2 jam, besok yang nakal jadi selikur soalnya tambahan aku. Bedanya di situ. Halo. Ya Allah. Ngajar ngaji itu sederhana banget. Tapi kenapa kok mengena? Saya itu jujur ya. Yang paling mancep di hati itu justru ngaji yang diajari sama kiai-kiai sepuh yang pelajarannya sederhana. Sampai sekarang itu lo masih ingat. Yang metode-metode anyar nih, pertama sepertinya paham, tapi selanjutnya udah hilang. Mungkin sampean juga ngerasain. Ya, sama-sama dengerin ceramah. Itu yang dari hati dengan yang nggak dari hati itu beda rasanya. Hambar gitu loh. Beda rasanya. Walaupun sederhana kalimat-kalimatnya, tapi kalau memang dari hati itu betul-betul mengena, melekat. Contohnya kayak gue, ya Allah ya Karim. Kiai dulu itu kalau ngajar ngaji itu ya simple, sederhana, bahkan keliru-keliru sedikit, tapi baru
utawi kembang. Kambing Mbah Yai, lah iya kambing sing mangan kembang. Wal jamalu lan untu, onta Mbah Yai, lah iya onta sing duwe untu. Wal jarudu lan lawang, walang Mbah Yai, lah iya walang sing mlebu lawang. Wal hayatu lan alu, ula Mbah Yai, lah iya ula sing gedhe sak alu desa. Tapi barokah dan saiki masuk kulen sensu kene Nabi ta'ala kene Nabi sallallahu tapi gak mlebu blas gadas sampai doa Rabbana. orang dulu itu lek doa gak berjanji dongane gak berjanji dongane gak fasih bacanya tapi isyadul ruh muwasalah betul-betul nyambung ke Allah. Kenapa? Tidak kakean dosa, tidak kakean maksiat. Walaupun dongane Jawa nyel gak ono arape, tapi mandi. Ndonga kok nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bareng, nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana? Nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa gas. Nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen rezekinya akeh wong gede bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri. Suke sawah suke pari. Allahumma kitra kitri. Suke bebek suke ori. Allahumma kitra kitri. Suke meja suke lemari. Allahumma kitra kitri. Suke kebo suke sapi. Allahumma kitra kitri. Kami mandi. Yo karena itu praktek no, Allahumma kitra kitri. Sudah alpat sudah mersi. Dungane le Allahumma kitra kitri. Kaki mandi. Masya Allah. Tambah nunggu loro godhong pari, godhong waluh, ora mandi tambah aduh. Waras. Ini, yo kok zaman biyen saiki yo semandi nek sing maca wonge ampuh. Gitu loh. Ini yang pertama. Nah. Sekarang ini maksudnya dulu coba. Ini sesi dua wis ngantri. Yang kedua, iyo. Mulane sampean kene labu yo tuku ora sesi. Oh pasti. Yo pagi yo siang, nek labu biar seharian bisa bareng sama aku. Itu saya itu diprotes sama Bunda Nuri. Sampean ngono nek ngaji ku, esuk disuwek-suwekno sing awan sampe tak ono waktu. Kebayang enggak? Kebayang enggak aku dimarahi sama Bunda Nuri? Kebayang enggak? Apanya sih gak berani? Bunda Nuri gak berani sama aku? Masya Allah. Om di depan jamaah aja tahu sendiri kan? Tahu sendiri kan itu di depan jamaah, apalagi kalau nggak ada jamaah. Om itu dicoprok-coprok ini berapa? Ya aku tidur loh. Nangi. Padahal bojoku dewi lo gak wani. Masya Allah ya memang saya saking dekatnya. Bukan, tapi hatinya dia baik. Saking dekatnya saya. Orang mana? Yang baik. Dan Bunda Nuri itu pernah jatuh cinta sama saya.
Kita itu udah bersaudara. Saya sama keluarganya. Saya kalau ke Malang dekat rumahnya beliau ya mampir. Ke Bunda Neng juga yang sekarang ikut sini. Saya kalau ke Kebumen mampir. Kalau ada waktu, saya ini senang silaturahim kok. Sampai rumahku, Bah. Tidak apa-apa kalau memang saya ngaji di daerahnya jenengan kebetulan dekat dan ada waktu longgar. Gak apa-apa diatur, tapi ya sama nono. Nah, saya senang silaturahim itu senang. Nah, saya itu diprotes kalau ngaji pagi, suwi awane dulu sehingga jamaah itu rebutan tiket yang pagi. Katanya gitu ya. Sekarang paginya tadi sebentar aja loh. Enggak. Ya mulainya jam 8. Itu ketularan Bunda Nulis nih. Gini loh sayang. Biar adil dan sama-sama nanti yang siang juga kebagian waktu agak lama. Ini tadi. Soalnya bangkong. Masya Allah, untungnya aku gak tadi ujung. Kalau aku tadi ujung gak bisa mati tua. Allah, terima kasih ya Allah, aku bisa kau jadikan suaminya dia. Kalau aku tadi ujung, tak kuat aku. Nah, karena 2 sesi ya kita harus adil, artinya sesi pagi sama sesi siang waktunya harus sama. Terus lagi jamaah itu kan kadang-kadang pamitnya kemajikannya paginya, ada yang ngambil waktunya siangnya. Yang siang saya juga lama loh, biasanya dikasih waktu jam 4 saya sampai jam 5 kok molornya. Sama-sama lama. Udah nulis tidak bener itu bilang korupsi. Oh, sekarang nih. Siapa ngarani korupsi kok? Tadi yang bilang Bunda Nulis bilang gimana? Korupsi waktu. kalau pagi lama, kalau siang Oh, atau korupsi waktu. Kalau pagi lama, kalau siang sebentar. karena sore waktunya cepat. Doi. Yang kedua namanya dimensi sosial. Jadi bukan hanya ritual saja, tapi juga sosial. Bukan hanya ubudiyah saja, tapi juga muamalah. Bukan hanya vertikal saja, tapi juga horizontal. Memang bukan hanya hablum minallah saja, Hablum minan nas. tapi juga hablum minan nas. Pecah di HP juga apa? Kalau hubungan dia. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Dan semua ibadah itu intinya di situ. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Dua-duanya harus bagus, ya ritual, ya sosial. Sosial bagus, ritual jelek, gak cukup. Ritual bagus, sosial jelek, gak cukup. Harus dua-duanya. Baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungan dengan sesama manusia. Ibadah oke, muamalah juga harus oke. Islam mengajarkan keseimbangan. Ada orang ibadahnya bagus tapi muamalahnya buruk, ini nggak disuka sama Allah dan nggak diterima ibadahnya. Sholatnya khusyuk, sholat sunnah dilakukan semua, dikerjakan semua, puasa rajin, baca Quran rajin, zikirnya rajin. Tapi kalau dengan saudara nggak akur, dengan teman nggak mau baik, nggak gelem rukun, nggak cukup, nggak diterima. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Orang yang nggak mau baik sama saudara, mutus persaudaraan, itu nggak akan bisa masuk surga sebagus apapun ibadahnya. Yang kutullah qati'ur rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya lagi bersujud di dalam Ka'bah. Coba, itu mati posisi terbaik dalam keadaan sujud di tempat terbaik
dalam Ka'bah. Tapi kalau dia mutus persaudaraan, dia mutus ikatan kekeluargaan, maka dilaknat sama Allah. Ini pentingnya sosial. Bahkan banyak orang dijadikan kekasihnya Allah dari ibadah sosial. Banyak orang mendapatkan pahala besar karena sosialnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat masyhur riwayatnya, jenengan juga sudah sering mendengar cerita Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah itu mendapatkan futuh karena welas sama lalat. Ya, lagi nulis kitab pakai tinta, ada lalat kehausan, plek masuk ke dalam tinta, dia minum air tinta itu. Imam Ghazali ini mau nyelupin pena ke tinta, gak jadi, kasihan sama lalat. Nanti kalau penaku ini tak selupin ke tinta itu, lalat minumnya belum sampai kenyang, belum sampai minum belum selesai, dia pasti udah terbang. Gak jadi ditahan sampai lalat minum selesai, terbang, baru dilanjut nulis tintanya. Ini kan sosial. Ingat pula, maaf, ada seorang pelacur. Loh, kok yang memang cuma seorang yang juga cuma seorang, kok langsung kroso ya? Berarti pelanggannya ini. Ada seorang pelacur, lagi. Ini dia pulang dari majelis perpelacuran. Ya, habis jualan sarang burung. Pulang, dia kehausan, nyari air, dia mendapati ada sumur tua, tapi nggak ada alat untuk ngambil air. Dia lepas selendangnya, dicelupkan ke dalam sumur itu, setelah basah oleh air, ditarik, diperes untuk diminum airnya. Lego. Mau melanjutkan perjalanan, yang lihat ada seekor anak anjing, bahasa Inggrisnya the kire, yang lagi kejet-kejet. Kire itu melet-melet, kejet-kejet, kehausan. Timbul rasa iba, kasihan. Dia balik lagi ke sumur, dilepas lagi selendangnya, dicelupkan, setelah basah oleh air, ditarik, kemudian dipereskan ke comornya kire tadi. Ya comor menayung kire. Minumlah kire. Dari peresan selendang itu, dia bangkit, dia bisa berdiri, dia seger, bisa berjalan. Bersamaan dengan itu, ribuan malaikat beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya si pelacur tadi yang menyayangi makhluk Allah tadi. Ya Allah, mendapatkan futuh, taubat, diterima taubatnya, matinya husnul khatimah. Husnul khatimah masuk surga gara-gara sayang sama kire. Sampai yang perlu ceritanya ini terus sesuk ngelumpuhno kire rong kandang. Dan kalau ngasih minum kire satu aja udah masuk surga, apalagi kire rong kandang. Masalahnya nggak di situ, gitu loh. Halo? Halo? Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, mendapatkan futuh rahmat kasih sayang Allah gara-gara dia waktu jalan. Sayyidina Umar itu melihat ada anak laki-laki dolanan manuk. Ya, manuk sama-sama. Manuk. Oh, bocah lanang dolanan manuke. Usul bahasanya ya manuk memang. Jadi ono bocah lanang dolanan manuk. Lah manuk digo dolanan kan nglimpruk manuk ini. Nglimpruk lemes. Ngenderet. Saya tidak Umar kasihan. Le manukmu tak tukune. Iki kok lek buku dolanan terus mati iku manuk iki.
sukune le. Karena Sayyidina Umar kasihan. Dibelilah manuk itu, dikasih minum, dikasih makan, setelah seger dilepas terbang sama Sayyidina Umar. Coba. Tapi di sisi lain banyak orang yang mendapatkan siksa, dilaknat sama Allah, gak bisa masuk surga juga gara-gara sosial. Ini ada kiai, dia ahli ibadah, top ibadahnya, dia nggak bisa masuk surga gara-gara selilit. Tahu selilit ya? Tahu. Apa jenenge iki? Selilitan. Selilitan tusuk gigi lho, tusuk gigi. Najib. 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 Terus pokoknya tusuk gigi lah. Ini kiai ahli ibadah, top ibadahnya. Wes top, wae ibadahnya top. Nah ceritanya lagi nih, ya ini makan. Nah, dia habis makan, ada sela-sela kotoran di giginya. Lah, Bunyai waktu itu lagi nawar kayu bakar, pas ada penjual kayu bakar. Zaman semono durung ono LPG. Bunyai itu lagi nawar kayu bakar sama penjual kayu bakar yang dipikul itu di samping dalamnya kiai. Nah kiainya ngeliat habis makan, karena di giginya ada sela-sela kotoran itu, akhirnya nggak sadar beset kayu itu loh dikit, yang kecil untuk selilitan itu, selit gini, masuk rumah nggak bilang sama yang jual kayu, padahal seberapa sih selilit, masa salinggis, kan yang kecil banget, nyuwet, selit gini, nggak bilang. Ini besok di akhirat, administrasi alam kubur Pak Kiai tadi beres, administrasi akhirat beres. Begitu mau masuk surga, buka pintu surga itu nggak bisa. Pintu surga nggak bisa dibuka, keganjel selilit. Jadi tusuk gigi yang hanya besetan kecil itu berubah menjadi kayu besar, menghalangi dia, menghalangi pintu surga. Jadi lawangi swarga keganjelan selilit. Itu padahal kecil selilit. Dasar tukang belandok nyolong kayu. Dasar yang punya kebijakan, iso-iso lawangan swarga keganjelan setempel. Dan aku ini nakalan lawangan swarga keganjelan mie. Ayo coba. Ini pentingnya sosial, pentingnya muamalah. Sampai orang melakukan ibadah umroh, ibadah haji, itu kalau biaya yang digunakan hasil dari muamalah yang gak beres, gak diterima sama Allah. Dia baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kata Allah la labbaik laka wa la sa'daik, gak labbaik labbaikan, gak doyan labbaikmu. Coba pentingnya kayak gitu. Sehingga muamalah iya, ubudiyah iya, dua-duanya. Ya hablum minallah, hablum minan nas. Saya ulang-ulang terus biar sampean ingat. Coba semua ibadah itu intinya pada dua itu. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Salat diawali niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar, itu mengagungkan Allah. Berarti hablum minallah. Diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi toleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi toleh kiri, mendoakan keselamatan dan keberkahan, rahmat Allah bagi yang ada di kanan dan kiri kita, bagi yang ada di sekeliling kita. Itu berarti hablum minan nas. Semuanya begitu. Sampai susunan Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah, isinya memuji dan berdoa kepada Allah, simbol hablum minallah, dan ditutup dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu simbol hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Kalau memasuki bulan Ramadan, awal kita buka dengan sholat tarawih hablum minallah, ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah, berbagi, itu berarti hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Coba perhatikan. Sampai tekan haji diawali dengan ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, itu hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut kepala, hablum minan das. Dasnya nas kan. Semuanya seperti itu. Ini pentingnya sosial, dan Islam mengajarkan keseimbangan. Ya langit, ya bumi, ya doa, ya usaha, ya usaha, ya doa. Mengandalkan usaha tapi gak mau berdoa itu sombong, melupakan Allah. Ini usahaku, aku kalau gak mau usaha, aku kalau gak mau kerja, gak makan, aku salah.
Berarti itu padha karo nenyek Gusti Allah. Gini ya, sampeyan ragu kalau besok nggak bisa makan, itu dosa besar. Sampeyan ragu aku besok makan apa, dosa besar. Sampeyan sama dengan ngece Gusti Allah. Kayak sampeyan ragu kalau sampeyan nggak dapat jodoh, ragu kalau sampeyan nggak dapat jodoh, dosa diatur karo Gusti Allah kok. Halo? Jadi gini loh, maksudnya Allah ya Karim, maksudnya gini, hanya mengandalkan usahanya tapi melupakan Allah. Ingat, ada faktor X yang kita nggak tahu semuanya yang ngatur Allah. Udah sering kok saya sampaikan, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan, salah. Sampean itu kerja nggak kerja tetap makan selama masih hidup gitu loh. Banyak kok contohnya orang yang nggak kerja ya makan. Bahkan kadang-kadang yang kerja dengan yang nggak kerja itu rezekinya lebih banyak yang nggak kerja. Urunan tonggone. Ya loh. Urunan tonggone. Sekarang saya yang kerja ceramah penerangan tapi yang makan bubuk merah. Gitu loh. Sampean yang kerja di sini yang menikmati hasilnya malah keluarga sampean yang di rumah. Betul, Bang. Ya itu yang kerja sama yang nggak kerja kadang-kadang rezekinya lebih banyak yang nggak kerja. Anak kecil-kecil terus dulu. Wah, selamat bilang Mbak Sulastia, panjang umur, tambah dewasa, tambah solehah, tambah istiqomah ibadahnya. Ya Allah, Mbak Sulastria, ya Allah, mudah-mudahan tambah manfaat, tambah barokah. Ya Allah, ya Karim, udah saya doa. Ampun, saya doa. Yang kerja keras dengan yang kerja nyantai aja kadang-kadang rezekinya banyak yang kerja nyantai, betul? Semuanya Allah yang ngatur. Kerja itu ibadah, rezeki itu udah dijatah. Itu kerja dapat pahala, pahala kerja, nggak kerja, nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak dapat pahalanya kerja. Halo, halo. Cuma ya jangan hanya mengandalkan doa saja tanpa mau ikhtiar. Yang nggak bener, Allahumma duit di langit nggak ada percetakan duit. Itu namanya wajib kita ikhtiar. Barengi doa, hasil akhirnya tawakal, pasrah datang Gusti Allah. Yang ketiga namanya, bayangkan aku ngomong 2 jam lebih gak minum setetes pun. Ayo sopo sing kuat. Ayo coba tak tes tenan. Ngoceh 2 jam tanpa minum. Paruan, Bang. Hebat. Hasilnya paruan. Nanti habis ini. Terakhir namanya dimensi intelektual. Ini melalui ilmu. Ilmu itu penting apa bukan? Penting banget. Maka kata kuncinya, gak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Dengan ilmu yang sulit jadi mudah. Halo? Kalau burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang, bahkan lebih cepat, melebihi kecepatan terbangnya burung. Pakai apa manusia bisa terbang? Pakai ilmu. Caranya bikin pesawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan ilmu yang susah jadi mudah. Burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang pakai ilmu. Caranya bikin pesawat. Berarti reken. Gak bisa bikin pesawat itu pakai ilmu. Makanya kalau soal ilmu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu yang dibaca Al-Quran, tapi punya lompatan pemikiran yang jauh ke depan dibanding dengan yang sekarang yang dibaca macam-macam. Lo kiai dulu nggak ketinggalan.
Jangan dianggap kuno, ketinggalan, nggak modern. Ya Allah, ada seorang kiai namanya Abu Bakar Al-Haniyah, itu nulis kitab Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara sholat di udara. Coba bayangkan, cara sholat di udara. Sampai waktu itu kalau mereka orang-orang yang nggak suka itu komentarnya is the rich man. Ini orang gila ini. Masa ada sholat kok di udara? Ternyata 750 tahun setelah Kiai Abu Bakar Al-Haniyah ini nulis cara sholat di udara, 750 tahun kemudian baru ditemukan pesawat terbang. Dan ternyata ada sholat di udara, sholat di pesawat. Orang yang pergi haji, pergi umroh itu sholat di pesawat. Kok pas gak sholat? Tetap sholat. Dan cuma ini ada perbedaan pendapat. Kalau yang NU lihurmatil waktu, sholatnya lihurmatil waktu. Nanti sampai di tujuan dikodok sholatnya. Nah kalau Muhammadiyah dan ada sholat pakai tayamum. Tayamumnya pakai apa? Ya itu pakai kursi pesawat, pakai tembok pesawat, dinding pesawat, katanya ada gitu. Gitu. Saya pernah bareng sama orang yang kayak gitu. Nah, kalau saya ya dihormatin waktu, sholat di pesawat dihormatin waktu, sampai lokasi nanti dikodok lagi sholatnya, kan gitu. Ada teman yang tayamum, tak bilangin, sampai ngapain? Tayamum mau sholat, kok tayamum? Pakai kursi, ini kursi udah dipakai orang tadi, berarti mustakmal, nggak sah. Udah pernah dipakai orang kok mustakmal, terus gimana ganti dia temboknya pesawat? Plek, tak bilangin, itu juga sudah pernah dipakai orang mustakmal itu. Terus mana yang belum mustakmal? Ada pramugari lewat. Tak bilangin, itu loh bohongnya pramugari. Kalau ayam. Operasi plastik itu baru ditemukan sekitar tahun 90-an di Malaysia. Loh, tapi Imam Romli ratusan tahun yang lalu sudah bahas di kitabnya. Misalnya gini, ada orang hidungnya pesek kayak saya, tapi kan manis gue. Ini ngaku lepas saya ngaku pesek, tapi nyatanya kamu ya tetap kangen kok. Pengen mancung, akhirnya ditempel kan? Ditempel. Nah, yang dipakai nempel daging, diambil kan dagingnya sendiri. Yang paling empuk kan dicukurno dagingnya bokong, diirisno dagingnya bokong, kemut atau pupu tak harap ditempelkan ke hidung. Dan kalau sudah nempel ke hidung ini statusnya daging hidung atau daging bokong. Dan kalau daging bokong berarti termasuk aurat. Aurat nggak boleh kelihatan. Kemana-mana harus ditutup. Itu udah dibahas kok mulai dulu. Jangan dianggap kuno loh kiai-kiai itu. Halo? Halo? Makanya tadi Bunda Nuris kasih saran kepada sampean, kalau di medsos seliweran ramai soal NASA, ramai soal perdebatan ulama gini, udah nggak usah ikut-ikut sampean, sekut aja, diem aja. Pokoknya yang dawuhnya baik, perilakunya baik, kita ikuti, oke? Pokoknya yang apa yang ngarani ngendikan-ngendikane apik, dawuh-dawuhe sae, terus perilakunya sae, akhlaknya sae, yang diperintahkan baik, kita ikuti, siapapun dia, keturunan siapapun dia, oke? Dan tapi kalau dawuhe elek, perilakunya elek, ya nggak usah diikuti, siapapun dia. Betul. Keturunan siapapun dia, terus nonton mawon, nggih. Boten usah derek-derek sampean. Pun hormati siapapun, apalagi orang yang berilmu. Kita bukan hormat apa-apanya. Satu, hormat kealimannya. Kita taklim karena kealimannya, karena sepuhnya. Kita taklim karena akhlaknya. Itu aja udah cukup, guys. Cukup. Gak usah berubah jadi benci. Gak setuju. Siapapun gak boleh dibenci. Bahkan musuh sekalipun kita dekati dengan cinta. Kita dekati dengan kasih sayang. Oke? Udah, jangan ada kebencian di dalam hati. Tidak boleh ada kebencian kepada siapapun. Guys, pesan saya seperti itu. Oke? Kamu gak usah melu-melu komen wong cilik. Saya aja seputok. Ndak,
siapapun pokoknya baik ya kita hormati. Terus ngoten mawon lho. Urusan derek-derek ini sudah merupakan apa ya namanya? Sudah merupakan apa to jenenge ngene iki. Terus ora kena ditolak ya sini katanya zaman akhir. Zaman. Takdir zaman akhir ya seperti ini. Udah sampai nggak usah ikut-ikut yang model-model kayak gitu. Yang penting ibadahnya sampean diperbaiki. Wes kerja senapi diniati ibadah. Wes beres, oke? Oke. Buat urusan derek-derek. Apa maneh kan terus mampu-mampu politik. Alhamdulillah sekarang BMI Hongkong sudah mulai dewasa, cerdas. Tepuk tangan untuk BMI Hongkong. Wah dulu imbas pilpres sudah karu-karuan. Yang dulu wame, yang belakang alhamdulillah udah dewasa, wis gak begitu lok-lokan, gak begitu malah sing mulai ribut malah foto-foto panitia pengajian. Ya. Ono masalah ini. Ya. Wes, pokoknya wes saiki BMI Hongkong udah dewasa kok. Saya yakin udah dewasa, udah keren, gak kayak yang dulu. Sing apik, ilmu itu penting. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu lampu. Lampu itu nur. Malah ngomong blitar ya. Lampu itu bisa dipakai pengajian, bisa dipakai sholawatan, bisa dipakai zikir, tapi juga bisa dipakai maksiat. Betul? Makanya al-ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu itu bisa manfaat buat kamu, tapi ilmu juga bisa madharat buat kamu. Ilmu bisa menjadikan kamu bermartabat, tapi ilmu juga bisa menjadikan kamu semakin bejat. Mudah-mudahan ilmu kita dikasih manfaat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jam 1 ya para jamaah. Saya juga butuh istirahat. Rumahnya bobok nih. Aku ngecek wis 2 jam setengah sayang. 2 jam setengah. Coba kalau yang lain penceramah itu murni ceramahnya 1 jam. 1 jam setengah itu lebih suwe. Aku le 2 jam setengah iki ngoceh. Terus kata kayak nyanyi, gak sholawatan saiki tok mau. Dongo, Mbak. Sarunge, Mbak. Pokoknya intinya I love you semuanya. Seluruh jamaah yang ikut ngaji saya seluruh jamaah yang ikut ngaji bareng saya, insya Allah saya anggap bagian keluarga besar saya. Bagian dari keluarga besar pesantren saya. Amin. $5 aja bentar-bentar. Gandul tapi ceblok ini. Sehingga untuk urusan-urusan yang menimbulkan percekcokan, perdebatan, ribut macam-macam, tolong sampean nggak bisa ikut-ikut. Pokoknya perbaiki ibadahnya, ayo kita perbaiki diri kita. Nggak usah menilai-nilai orang lain, itu bukan wilayah kita. Nonton ya? Ngomong bae lho. Nggak usah terprovokasi oleh hal-hal yang menurut saya nggak penting. Menurut saya nggak penting, ngapain? Terus saya ngapi awalnya diri-diri. Urusan apapun seperti itu, setiap manusia pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kalau kata kunci yang sering saya sampaikan, setiap orang baik pasti ada buruknya, dan setiap orang buruk pasti ada baiknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Ketika ada orang baik yang kelihatan buruknya, jangan kita benci, jangan kita cemooh. Halo? Karena namanya manusia nggak ada yang sempurna. Misalnya ya, Bunda Nuris ini saya nopo saya? Bunda Nuris sedikit yang saya nopo saya? Awon nopo saya? Saya nopo awon? Saya nopo saya? Matur suwun persaksiannya. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan
Misalnya, loh sekali waktu kok kayak model tak ngomong. Sekali waktu kok ada jeleknya. Kira-kira ada jeleknya enggak? Ada. Ya sampean ya harus menyadari sebaik-baiknya Bunda Nuris juga manusia, pasti ada jeleknya. Dan jangan hanya lihat jeleknya saja. Ingat dong kebaikan yang selama ini dirintis dan dilakukan oleh Bunda Nuris. Gitu loh. Memandang orang itu gitu. Lah kita kan enggak dong. Kita kan enggak. Kecewa Bunda Nuris. Kecewa. Tak pikir selama ini baik, ternyata loh. Padahal baiknya itu udah ribuan, jeleknya cuma 1-2, tapi baiknya yang ribuan itu enggak. Nah itu enggak boleh kita menilai orang seperti itu, enggak boleh. Halo? Halo? Setiap orang baik pasti ada buruknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Apalagi saya, sampean aja yang tidak begitu ngerti. Wah buruknya saya sabrek sak buajem muakep banget. Sampean aja yang nggak ngerti. Gitu loh. Cerita enak kalau sampean ngerti. Nah gitu loh. Demikian pula orang buruk itu juga ada sisi baiknya. Makanya kalau sama itu dikongkon ngambil hikmah dari kebaikannya. Oke? Matur suwun semuanya, terutama yang untuk yang sudah infak ke pesantren kami. Matur suwun subhanallah. Ya, yuk kita akhiri dengan doa sederhana. Sarung bang. Sarung mangga. Sarung mangganya, tadi saya mau bagi-bagi sarung tapi nggak boleh sama Bunda Nuris. Terima kasih ya, kan gini. Kemarin itu banyak yang tanya sarung. Akhirnya Bunda Nuris bilang, wes bawa sarung gak usah kalian bagi-bagi sarung, tanya waktu. Jahat Bagi-bagi sarung ngomong kalau jamaah tanya waktu Kalau nggak ada kesempatan untuk ngajinya, akhirnya Bunda Nuris punya inisiatif. Oke. Jangan lihat barangnya tapi lihat isinya. Ya, itu saya bawanya dari Indonesia dan itu kalau sampean kasihkan sebagai hadiah untuk orang-orang tercinta yang akan berkesan karena belinya bukan dari sembarang orang, itu belinya dari Abah Anda, bukan dari sembarang orang. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Dan itu juga untuk tambahan pendapatan. Aku udah sampai kaya wangi dari sponsor barang minggu. Kan endorse bang. Ingat apa Anda? Ingat sarung mangga. Ada kawan-kawan sarung mangga, sarungnya dipakai, namanya dimakan. Sarung mangga anti suek, anti jebol, anti bedah. Sarung mangga adem di bulu. Kemudian ada kalimat-kalimat mana sing sarung mangga kecut. Nggak karu-karuan. Jadi ini subhanallah, ya tak belani koyo ngono-ngono itu demi anak-anak, demi pesantren. Mudah-mudahan ke depan di bulan Oktober, akhir Oktober, Bunda Nuris dapat tempat ngaji buat saya. Karena sedianya saya bareng sama Mas Zahir di 24 November itu, tapi pas rutinan saya tidak bisa. Kemudian saya kasih waktu Bunda Nuris tanggal 17 November, malah dia jalan-jalan. Akhirnya saya mau dikasih waktu akhir Januari. Oke. September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan saya baru di sini.
Oktober kesini lagi. Ya, Oktober insya Allah saya kesini lagi. Insya Allah akhir Oktober kita kesini lagi dengan situasi yang lebih mengasihkan. Tapi bawa sarung ya. Berarti nanti saya bagi-bagi sarung ya. Kita nanti insya Allah bulan Oktober. Bagi-bagi sarung. Ada nggak tempat Oktober? Nggak ada, full. Saya dikasih jadwal akhir Januari. Oh ya, siap. Ya, sama nanti akhir Januari 3 hari Imlek bersama Abah Anda. Oh ya, tapi sebelum Januari itu Oktober insya Allah. Ya kalau nggak dikasih, kalau nggak dikasih, gimana kalau saya datang walaupun kita ngaji di jalan? Oke ya? Kau yang ditangkap polisi Oktober jalan bareng-bareng ya? Ayo maju. Ayo maju, Bang, maju bareng. Sampun gitu, sampun. Mudah-mudahan Donga, Bang. barokahnya ngaji, barokahnya sedekah. Ya Allah, ketemu sekarang cukup. Motor asli itu motor. Barokahnya hormat maulid, kita termasuk bagian dari umat ijabah. Niatkan cinta kepada Rasulullah. Niatkan cinta kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah ngaji kayak gini, bareng para sahabat, tiba-tiba ada seorang badui, wong desa kayak sampean. Ya Allah, podo, Bang. Ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba. Ujuk-ujuk mah bedunduk. Dia datang dan dia langsung ngomong, "Ya Muhammad, mata sana. Wahai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat?" Loh, kiamat ditakokno. Ya kan Nabi lagi serius ngaji. Ini orang tidak dijawab sama Nabi Muhammad. Nabi melanjutkan ngajinya, Nabi melanjutkan khutbahnya. Nanya lagi, "Ya Muhammad, mata sana. Hei Muhammad, kapan kiamat?" Gak direken kalau kanjeng Nabi. Nabi melanjutkan ceramahnya, ngajinya. Jadi maaf ya, kalau ada jamaah yang misalnya ada orang ceramah terus ngoceh nggak diperhatikan, ini punya dalil. Dan aku ya gak mau antem salah. Sampai 3 kali ini orang nanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah." Wahai Nabi Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Setelah itu baru Nabi balik bertanya, "Mas, sampean kok takon kapan kiamat itu? Ma a'adatta laha." Iya, ini mau doa. Kamu kok nanya kiamat kapan itu? Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Kamu sudah punya persiapan apa? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat? Gayamu kok tanya-tanya kiamat kapan? Jawaban dia apa? Ma'adattu laha. Saya nggak punya persiapan apa-apa, wahai Nabi Muhammad. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Kecuali aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Saya nggak punya persiapan ibadah berupa sholat. Saya nggak punya persiapan puasa. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi tersenyum dan berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta aku, maka kamu akan kumpul bareng sama aku. Apa love you? Nah ini I love you too. Jadi insya Allah kita ngaji ini kan saling cinta, betul? Sampeyan lo datang ke sini karena sampeyan tahu brosur akan ada Abah Anja di Hongkong ngaji bareng Abah Anja. Kemudian sampeyan ngantri tiket, kemudian sama berusaha datang. Ini kalau nggak didasari rasa cinta nggak mungkin. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan. Amin. Kita berjuang bareng-bareng. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Qada'il hawaij. Hadhihi al-afiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya Allah, seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, mudahkan urusannya ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Lancarkan rezekinya ya Allah. Barokai sisa umurnya ya Allah. Istiqomahkan ibadahnya ya Allah. Mantapkan Islamnya. Kuatkan imannya. Muliakan akhlaknya. Sakinahkan keluarganya. Matikan dalam keadaan husnul khotimah. Bebaskan dari siksa kubur ya Allah. Merdekakan dari azab neraka ya Allah. Golongkan termasuk orang-orang yang dicintai Nabi-Mu ya Allah. Golongkan mereka termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah. Golongkan mereka semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Bersama keluarganya ya Allah. Selamat bahagia mulia dunia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. Ya Allah, setiap desahan nafas, setiap langkah kaki, setiap tetesan keringat dari BNI Hongkong yang ikut ngaji di majelis ini jadikan sebagai ibadah ya Allah. Berikan balasan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya ya Allah. Jadikan sebagai taubat yang menghapus seluruh kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Jadikan sebagai tabungan pahala ya Allah. Jadikan sebagai amal perjuangan ibadah ya Allah. Mereka adalah pahlawan keluarganya ya Allah. Mereka berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk pendidikan putra-putrinya. Jadikan itu semuanya bernilai ibadah ya Allah. Jadikan itu tabungan pahala ya Allah, penebus segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dalam bekerja, diberikan keberkahan dalam rezeki. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah di event berikutnya kita diperjumpakan kembali. Atur suwun sekali lagi, matur suwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saudara yang melebihi. Jadi Bunda mengizinkan teman-teman yang mau nitip, yang nanti diberikan amplop panitia, ya